Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja P3K di tempat kerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K adalah pertolongan dan perawatan sementara yang dilakukan kepada korban kecelakaan di tempat menggunakan peralatan sederhana sebelum korban mendapat pertolongan yang sempurna meski hanya menggunakan peralatan sederhana P3K. Fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama, ruang P3K. Ruang P3K merupakan ruangan yang disediakan dan dirancang khusus oleh perusahaan untuk menggunakan pertolongan pertama pada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan maupun tempat merawat kerja yang sedang sakit saat bekerja. Yang nomor 2, lemari atau kotak P3K dan isinya. Lemari atau kotak P3K adalah tempat yang digunakan untuk menyediakan berbagai peralatan dan obat pertolongan pertama pada kecelakaan. Selain dipasang di ruangan, P3K kotak bisa juga dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh para pekerja. Yang nomor 3, alat evaluasi dan transportasi. Alat evaluasi dan transportasi adalah peralatan yang digunakan untuk memindahkan korban kecelakaan kerja dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara yang sederhana. Dalam melakukan evaluasi pertolongan, bisa menggunakan alat transportasi sederhana, dan saat korban dievakuasi, maka penolong juga wajib melakukan perawatan darurat selama perjalanan. Yang nomor 4, petugas P3K. Petugas P3K yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penanganan korban kecelakaan kerja sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Petugas yang cekatan dan mampu mengatasi berbagai situasi kecelakaan kerja dan dapat mengurangi resiko akibat kecelakaan kerja. Petugas P3K di tempat kerja mempunyai tugas, yaitu yang pertama, melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja. Yang kedua, merawat fasilitas P3K di tempat kerja. Untuk yang ketiga, mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan. Dan yang nomor 4, melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus. Untuk nomor 5, fasilitas tambahan. Sebagai fasilitas P3K yang telah disebutkan di atas, perusahaan penentu juga membutuhkan berbagai fasilitas bahan untuk menjamin kegiatan P3K dapat berjalan dengan baik. Fasilitas tambahan tersebut bisa merupakan alat pelindung diri atau peralatan khusus yang digunakan di tempat kerja yang menangani potensi bahaya yang membutuhkan penanganan khusus. Alat pelindung diri ini khusus disediakan untuk perlindungan petugas K3 maupun korban kecelakaan kerja. Prinsip dasar pertolongan pertama dalam kecelakaan kerja. Saat terjadi kecelakaan kerja, petugas P3K secara wajib segera menolong korban demi kebaikan bersama. Petugas P3K harus memperhatikan prinsip dasar dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu yang pertama, pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Saat terjadi kecelakaan kerja, biasanya timbul situasi panik. Sebagai petugas K3K, usahakan tetap tenang. Lihatlah situasi dengan cermat sehingga Anda tidak menjadi korban kecelakaan berikutnya. Untuk yang nomor 2, pakailah metode pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Untuk menggapai pertolongan pertama pada kecelakaan, melakukan segera mungkin dengan berbagai peralatan dan sumber daya yang ada. Nomor 3, catatan semua usaha pertolongan yang telah dilakukan. Catatan ini berfungsi untuk memberikan data secara valid kepada pihak lain tentang identitas korban, kronologi kejadian, dan gejala penyakit yang telah diderita. Sistematika pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Menolong orang yang sedang mengalami kecelakaan memang membutuhkan mental kuat dan keterampilan ketiga yang cukup. Beberapa tips untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, yaitu yang pertama, jangan sampai panik. Meski situasi dan kondisi yang terjadi kecelakaan rumit, usahakan tetap tenang dan segera mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Yang nomor 2, jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Menjauhkan korban dari kecelakaan
dari tempat kerja semula berfungsi untuk menghindari kecelakaan sesungguhnya yang mungkin bisa terjadi. Selain menghindar dari lokasi terjadinya kecelakaan, petugas P3K akan dapat lebih fokus mengurus korban. Untuk yang nomor 3, perhatikan pernafasan, denyut nadi, peredaran darah, dan tanda-tanda shock. Jika korban kecelakaan mengalami kendala dalam pernapasan, pendarahan, dan sering terjadi tanda-tanda shock, maka segera pertolongan pertama sesuai dengan SOP. Yang nomor 4, jangan pindahkan korban secara terburu-buru. Jangan pindahkan korban sebelum diketahui secara pasti jenis dan keparahan cedera yang telah dialami oleh kecelakaan kerja tersebut. Untuk yang nomor 5, segera lanjut ke pengobatan terdekat. Pertolongan pertama dalam prinsipnya adalah pertolongan sementara. Apabila korban mengalami luka, jangan segan untuk menuju pusat pengobatan terdekat, bisa puskesmas, dokter spesialis maupun rumah sakit. Sekian, terima kasih.